Nama Ruben Onsu dan Sarwenda kembali menjadi sorotan setelah persoalan mengenai hak asuh dan pertemuan dengan anak-anak mereka kembali mencuat. Kali ini, perhatian publik tertuju pada proses mediasi yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, bukannya menemukan titik temu, mediasi antara kedua pihak justru dinyatakan gagal. Situasi pun semakin menarik perhatian ketika muncul kabar bahwa proses mediasi sempat berlangsung panas. Sarwenda disebut sempat berdiri dan menunjuk kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, ketika terjadi perdebatan argumen. Persoalan kemudian mengarah pada hal yang jauh lebih sensitif, hak Ruben untuk bertemu dengan anak-anaknya. Pihak Ruben menyampaikan keberatan karena disebut ada sejumlah syarat tambahan ketika dirinya ingin bertemu dengan anak. Salah satunya dikaitkan dengan persoalan pemeriksaan kesehatan. Padahal, pihak Ruben berpegang pada kesepakatan sebelumnya, atau Akta 39, yang disebut memberikan kesempatan bagi Ruben untuk bertemu anak-anaknya selama 2 hingga 3 hari dalam seminggu. Namun, dari pihak Sarwenda muncul klarifikasi. Kuasa hukumnya membantah jika Sarwenda berniat membatasi atau menghalangi Ruben bertemu dengan anak. Menurut pihak Sarwenda, pertimbangan yang dilakukan bukan untuk memutus hubungan Ruben dengan anak-anaknya, melainkan ada hal-hal tertentu yang dianggap perlu diperhatikan demi kebaikan anak. Kini, setelah mediasi gagal, persoalan hak asuh dan pertemuan dengan anak kembali menjadi perhatian publik. Publik pun dibuat pertanyaan, apakah Ruben Onsu dan Sarwenda masih bisa menemukan jalan tengah, atau persoalan ini justru akan kembali berlanjut ke proses hukum berikutnya? Yang pasti, di tengah panasnya persoalan kedua pihak, satu hal yang paling penting tetap sama, kepentingan anak-anak mereka. Kenapa kau teriak-teriak kesurupan? Siapa yang sakit jiwa sekarang? Kau mau minta audit kesehatan, siapa tahu kita yang kesurupan sakit jiwa. Ada apa? Kan anak-anak bersama kamu, kenapa naik pitam? Mungkin karena setoran gak ada kan bulan ini, 200 juta? Itu doang, anak-anak sama lo, terus kenapa lo histeris? Kalau orang punya kebenaran, kalem. Makanya yang mengendalikan situasi kan siapa? Si donatur. Donatur yang ngatur ya. Penerima cicing wae, harusnya lo ngemis. Lo kan bisa hanya hidup dari si onsen kan? Lo teriak-teriak karena gak dapat duit. Anaknya kan sama lo. Bukan karena teriak-teriak karena anaknya mau dirampas, enggak. Karena duitnya gak ditransfer, itu aja, gak ada alasan lain ya. Apa sekarang yang mau dicapai? Cuma gitu doang, drama-drama gak karuan. Kelihatan banget ya, kita gak punya etika, gak punya kesopanan. Mungkin saja anak-anak itu tertekan. Diteriakin juga sama ibu seperti ini ya. Kok mirip mama lampir, nenek lampir teriak-teriak. Siapa tahu anak-anak ini tertekan jiwanya, makanya harus dilacak, harus diutus sama dinas kesehatan dan dinas sosial. Siapa tahu anak-anak ini dianiaya, kita nggak tahu. Karena ini sangat histeris. Biasanya orang tuh bipolar kayak gitu. Kalem, alim, senyum-senyum, tapi di dalamnya itu bisa naik hitam. Histeris tiba-tiba, bipolar. Makanya si onsen tahu. Ciri-ciri orang bipolar seperti tidak bisa mengendalikan kontrol ya. Dia bisa meletup, bisa kesurupan di mana saja kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu yang dimaksud sama onsen. Kalian coba aja tinggal sama dia sawaran 1 hari aja. Pasti kalian akan stres itu saja. Jadi saya minta Minola, suruh si hakim ini kirim dinas sosial, dinas kesehatan untuk lacak keberadaan anak-anak ini. Apakah mereka tertekan, diintimidasi oleh ibunya sendiri. Karena dengan sikap seperti ini, yang suka histeris, suka teriak-teriak seperti nenek lampir, seperti genderuwo dan kuntilanak, saya curiga ada sesuatu. Saya tidak mengerti. Kalau kita punya kebenaran, cool aja. Tapi dia pengen ngatur, donatur. Nggak bisa ya. Hanya donatur yang ngatur si penerima. Penerima diem saja. Lagian 200 juta untuk anak-anak itu untuk apa aja sih? Memang anak itu rajanya Prince William dari Inggris. Apa sih? Kayak istimewa banget. Harga berapa sih sekolah kayak gitu? Dari kelihatan anak-anaknya gitu, dari sikap-sikapnya di live itu, gak punya pendidikan. Memang pendidikan kerajaan, sopan santun. Enggak ya, ini kan pendidikan kayak cim-cim gelodok gitu loh, mangga 2 gitu loh, yang gak jelas. Kalau orang, anak yang pendidikannya mahal, gak gitu perilakunya. Ngomongnya santun, gak disuruh ini apa kuda-kudaan sama si Papi Crat, Udin Petot. Si Koko Mangga 2, gak mungkin, anak kerajaan gak seperti itu.
Makanya didikan seperti didikan anak jalanan. Makanya si Onsen bete sekali. Ini anak gue dididik sama encim-encim, sama rombongan sirkus Mangga 2. Si Udin Petot, modal otot mau kondau. Ya, makanya dia sangat marah. 200 juta, hasilnya begini. Saya mau tarik anak saya. Kalau memang 200 juta mereka akan jadi anak bangsawan, bukan anak glodok. Persis itu kayak anak glodok. Sangat memalukannya saweran. Kita sekarang mencak-mencak ke histeris. Kelihatan borok kita. Minola, silakan. Suruh hakim cek kesehatan ini. Sangat membahayakan menurut saya. Ngeri sekali punya ibu seperti ini. Ngeri banget jadi anaknya si saweran. Apalagi istri kaki dia takut. Mendingan kita masuk kuburan. Ketemu Suzana kuntilanak beneran daripada punya istri kayak gini. Serem majis. Bapak bagaimana sih? Bapak ngerti gak sih perasaan saya sebagai seorang wanita? Baru kemarin lu ngomong ya ke wartawan ini bukan soal perasaan bla 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 bla. Sekarang lu ngomong sekarang ngerti perasaan. Jadi mau yang mana? SW, lu kenapa tantrum? Ya, di sidang hak asuh anak mediasi ini kenapa lu harus tantrum dikala ini adalah momen penutupan, penentuan ketok palu untuk hasil selama ini yang diperjuangkan? Kenapa lu harus tantrum hanya karena KOKORO tidak setuju untuk mengikuti apa yang kamu kehendaki? Dan kamu kenapa harus tunjuk-tunjuk Bapak Minola? Apa sih yang kamu pengenin dari ketengilan ini? Akhirnya apa? Mediasi menjadi gagal, kan bagus. Jadi sekarang ke pokok inti perkara lebih bagus begitu. Udah terlanjur basah, udah terlanjur tidak ada aib yang bisa untuk disembunyikan. Oke, kita perjuangkan sesuai dengan logik, bukti, dan realita yang berbicara. Dengan bukti-bukti yang memang sudah siap untuk diperdebatkan di pengadilan kelak nanti. Ya, gila. Kamu nggak ada angin, nggak ada hujan. Hanya sekedar sesimpel mungkin masalah tentang anak, pembagian hari anak dan proseduralnya seperti apa yang kalian secara sadar, SW juga menerima secara ikhlas, tanpa ada sangkut paut hukum, menggunakan notaris dan kuasa hukum masing-masing secara sadar negosiasinya, menyetujui tanpa syarat. Sekarang tiba-tiba kenapa ada senjata masalah audit kesehatan dan dugaan penyakit yang bisa mempengaruhi anak-anak itu datang dari mana, gue tanya. Karena kamu udah tidak ada senjata lagi untuk menyerang KOKORO, sehingga kamu menggunakan viralnya dari netizen, pembukaan tabir, penggiringan opini dari netizen sebagai senjata baru kamu. Ujung-ujungnya apa? Kamu kan menggunakan senjata dari netizen ini, mencuri ide tersebut. Ya kan? Memvalidasikan hal itu, apapun itu, yang akhirnya kalian permainkan, ya kalian kemas begitu rapihnya, sehingga dijadikan perkara baru. Sekarang gue tanya, masalah hal sakit tersebut kan sudah ada dari zaman kalian masih menjadi suami istri dan udah menjadi hal yang bukan rahasia lagi di antara kalian suami istri dan anak-anaknya juga kemungkinan juga udah tahu bapaknya sakit apa, dan dari pihak kuasa hukum masing-masing juga mungkin mengetahui hal itu. Kenapa tidak dibawa dalam waktu kalian negosiasi masalah tentang hak asuh anak pada saat kalian sudah cermai? Ya, dari masalah tentang biaya, harta. Kenapa tidak ada dikomunikasikan dengan pengecualian, ya, dengan syarat ini? Kenapa baru diangkat sekarang? Nah, yang kemarin yang hampir 2 tahun itu apa, gue tanya. Sementara setelah dari perjanjian itu sudah terbentuk, pertemuan antara KOKORO sama anak-anak itu masih terjalin dan KOKORO sudah memperlihatkan bukti itu. Kenapa baru sekarang? Lu mau kalau bukan telat namanya bukan SW ya, semuanya itu ngadi-ngadi, ya. Kayak otodidak, mending kalau otodidak itu talent, ini mau otodidak bikin perkara, ya kan? Apalagi agenda lu yang mengacaukan semua ini, lu yang menantang untuk melanjutkan kasus ini untuk namanya ke pokok perkara, ke pengadilan. Oke, siapa kuat dia yang akan memenangkan, ayo perang. Jangan andalkan dari netizen. Lu mengambil momen ini, mencuri namanya melalui jalan pintas, menggunakan masyarakat dengan pro kontranya hal itu, dijadikan senjata kamu. Apa karena kemarin masa lalu setuju-setuju aja, nggak mau ngebawa masalah penyakit, ya kan, kesehatan lah, let's say like gitu, karena lu dikasih 200 juta. Jadi lu gelap mata akan hal itu semua, nggak peduli. Tapi giliran udah diberhentiin, sekarang ini kamu ngebuat cari-cari perkara apa gitu. Kalau lu memang ibu yang benar, ya, kalau memang memikirkan kesehatan mental anak dan kesehatan dari berbagai aspek anak, ya kenapa kamu secara sadar tahu waktu-waktu yang dilewati oleh kamu bersama suami kamu saat itu sakitnya seperti bagaimana sampai titik terendah? Kenapa tidak kamu masukkan dalam surat yang disetujui kedua dengan persyaratan yang sudah tertera? Jadi kan kamu nggak usah ribet lagi kayak sekarang. Ya kan, sampai lu tantrum sendiri. Yaitu RO aja udah kehabisan, hak yang dia minta sama kamu aja udah dipersulit.
Ya, kalau RO bilang enggak, sekarang kamu harus tantrum seperti begitu. Akhirnya jadi gagal mediasi dari hak asuh anak ini gara-gara kamu tidak mau menerima penolakan itu untuk memberikan edit dari persetujuan itu menambahkan alasan kesehatan. Yang kemarin bagaimana sekarang gue tanya? Hanya karena uang 200 juta dibertiin, jadi kamu heboh nggak jelas. Nunjuk Bapak Minola. Ya. Udah bukan saatnya lagi kamu main tengil-tengilan, tantrum-tantruman ala wanita. Coba konsisten, logic, and be smart. Ya, akhirnya begini kamu menantang. Oke, ya, audit kesehatan. Lu selama 2 tahun, selama menikmati uang dari Koko RO dan menikmati lu bercinta sama si Mokondo ini, lu nggak ada kan ngebahas tentang kesehatan, malah biasa-biasa aja. Sekarang karena tiba-tiba ada netizen aja lu ambil karena lu udah nggak punya senjata, ya kan? Nggak ada angin, nggak ada hujan, otodidak muncul tiba-tiba. Sampai lu ribet sendiri kan, lu harus periksa, lu bawa bukti kesehatan, nggak tahu itu asli apa enggak. Kita bisa bilang aja itu edit atau apa. Ini hanya satu sebagian kecil, inget, jangan happy dulu. Ini akan menjadi kasus yang udah terlanjur panjang. Enjoy, ya, enjoy. Jangan bawa-bawa bukti dari netizen ya, bukti otentik sama diri lu sendiri dan kejujuran yang paling penting. Ya kan, lu juga berarti sudah nutup-nutupin demi kepentingan pribadi lu. Nah sekarang lu kelihatan seperti kayak posisi atau pihak yang GJ. GJ nggak jelas, ya. Banyak banget dari kalian yang udah ngedem gue minta dirangkumin inti-inti poin penting dari kasus mediasi Sarwenda dan juga Ruben Onsu. Dalam video ini gue bakal bantu rangkumin, tapi perlu diingat disclaimer dulu, gue tidak memihak ke siapapun. Dari beberapa keterangan yang muncul, salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah akses Ruben ke Thalia dan juga Tania. Bahkan juga ada cerita bahwa saat ulang tahun Ruben itu, Thalia dan Tania mengucapkan ulang tahun ke Ruben. Bahkan ada cerita yang muncul bahwa saat ulang tahun Ruben, Thalia dan Tania mengucapkan ulang tahun, tapi untuk datang ke acara ulang tahun tersebut, Sarwenda itu menambahkan syarat-syarat tertentu. Pihak Ruben sendiri merasa keberatan karena adanya tambahan persyaratan untuk bertemu dengan anak-anaknya sendiri. Dalam mediasi tersebut juga ada wacana untuk melakukan perubahan perjanjian melalui notaris, tapi usut punya usut pihak Ruben menolak hal tersebut. Yang gak kalah menarik adanya isu soal audit nafkah anak. Pihak Ruben menyampaikan bahwa mereka ingin mengaudit penggunaan dana nafkah, tapi pihak Sarwenda bilang mereka tidak masalah kalau diaudit asalkan pihak Ruben juga mau diaudit soal kesehatannya. Dalam mediasi tersebut juga ada perdebatan mengenai Akta 39, tapi hal tersebut masih belum dipublikasi. Kesaksian dari beberapa wartawan yang saat itu ada di lokasi mediasi, mereka bilang kalau suasana tuh lumayan alot. Dalam artian ada perdebatan di antara kedua belah pihak. Dan karena mediasi tersebut tidak menemukan titik tengah atau titik terang, maka dinyatakan bahwa mediasi tersebut gagal. Secara mendadak, bangkit gitu loh misalnya. Langsung tuding-tuding saya, misalnya kayak gitu kan. Bapak, gitu. Bayangkan kalau Bapak nggak berbuat loh. Saya bilang, Anda tenang. Anda duduk. Bapak itu emang pantas saya tunjuk-tunjuk. Karena Bapak nggak ngerti perasaan saya. Saya itu lagi pusing, Pak. Pusing mikirin gimana caranya dapat 200 juta lagi dari klien Bapak. Masalahnya, Pak, daging stick di kulkas saya udah habis, Pak. Buah juga udah habis. Nanti kalau Pak CEO datang, saya mau masakin apa, Pak? Kalau dagingnya habis, mana harus bayar kontrak kan lagi? Kan Pak sendiri tahu kalau live saya sekarang lagi sepi. Terus nanti mau bayarin si botak itu pakai apa? Pusing saya nih Pak, pusing Pak. Bapak harusnya ngerti dong perasaan saya. Jangan gitu dong Pak. Endah, gimana sidang mediasinya hari ini? Semoga lancar ya. Semoga cepat selesai urusan kalian. Yang baik-baik saja kalian. Ya? Hah? Apa? Gagal? Coba kamu ngomong. Ayo ngomong. Ini udah online loh, ayo ngomong. Temanku tak suruh ngomong sendiri katanya gagal. Itu gimana sih? Doa terbaik lah buat kalian. Semoga urusannya mana yang terbaik lah buat kalian lah ya. Yang penting sehat-sehat. Hai guys, jumpa lagi dengan aku. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Gimana nih guys, perkembangan sidang mediasi si Endah sama si Ruben? Ada yang marah-marah, ada yang nunjuk-nunjuk, ada yang teriak-teriak. Kenapa tuh? Jadi begini ya,
orang itu, setiap orang itu pada akhirnya akan menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya tanpa ditutup-tutupi topeng apapun. Dan dari sini kita pahamkan sifatnya dia itu aslinya seperti apa. Tapi yang bikin aku salut banget sama Ruben, gimana dalam 11 tahun dia itu bisa bertahan dengan orang seperti ini, dengan mengubah image-nya dia yang seperti ini menjadi seorang ibu peri, suka masak, pakai daster, ke pasar, nyuci-nyuci. Sebegitunya dia membranding orang ini dari yang sifatnya sedemikian itu berubah 180 derajat menjadi seorang yang baik, yang terlihat anggun, emak-emak panutan gitu ya. Dan ternyata sekarang dia membongkarnya sendiri. Dan lagi-lagi menurut aku ya, semesta itu bekerja, Tuhan itu berjalan dengan orang yang tepat. Dan bener banget ya apa kata pepatah itu, sepandai-pandainya kamu menutupi bangkai itu pasti akan tercium pada akhirnya. Dan tidak ada kejahatan yang sempurna di dunia ini. Jadi buat kamu yang suka berbuat dosa, berbuat jahat, ingat ini. Karena ketika kesempatan dan waktu itu bertemu, tidak perlu orang lain, kalian sendiri yang akan membukanya. Jangan-jangan dia marah-marah gara-gara si Cika Jessica? Cemburu ya? Netizen, sidang mediasi lanjutan si Selang sama si RO hari ini. Coba kita lihat. Bahwa mediasi gagal. Ya, karena tidak terdapat kesepakatan dan kesepemahaman masing-masing prinsipal. Jadi oleh karena itu proses selanjutnya adalah proses pemeriksaan gugatan dalam persidangan di perkara pokok. Tapi ada sebab akibat kegagalan ini apa? Kan tadi saya sudah bilang bahwa kegagalan itu karena tidak ada kesepemahaman. Ya, salah satunya misalnya ya, kita tetap berpegangan kepada Akta 39 ya, yang dengan jelas, lugas, tegas menyatakan bahwa memang Ruben itu memiliki hak untuk berkumpul tiap minggu bersama dengan anak-anak 2-3 hari tanpa syarat. Tanyakan ya terkait dengan apa tadi syarat ya, syarat untuk ketemu, syarat untuk bertemu dengan anak. Sebenarnya tidak ada syarat-syaratan ya, yang ada adalah kewajiban dari orang tua untuk menjaga anak-anaknya dari apa, dari hal-hal, dari situasi kesehatan yang baik ya, hal-hal yang aman. Jadi klien kami dalam acara ulang tahun itu tidak pernah melarang, bahkan kami bisa sampaikan chattingannya ya. Jadi saya bicaranya adalah berdasarkan mediasinya gagal katanya tuh. Ini sudah disampaikan. Aku tahu dalam hati kalian, busuk emang kalian. Gagal katanya tuh. Terus di sini juga dijelaskan sama ini pengacaranya tadi, pengacara si Selang, kalau gagalnya itu mereka nggak mau jelasin. Terus dia juga menanggapi tentang si RO kemarin ulang tahun kenapa anaknya nggak datang, katanya udah dibolehin datang. Dia juga tunjukkan chat-chatnya. Cuma dia tetap menegaskan nih si pengacara si Selang kalau alasan kesehatan itu adalah yang paling utama dalam syarat-syarat pertemuan katanya. Tetap dia menegaskan kesehatan. Kesehatan apa nggak tahu. Terus si pengacara RO bilang kalau mediasinya gagal, tentunya dengan ada pasal-pasal yang untuk bertemu anaknya itu disebutin tadi tanpa syarat. Berapa hari tanpa syarat. Jadi mereka katanya tidak titik temu, tidak ada kesepahaman. Gitu katanya si Selang, nggak sama si RO nggak ada kesepahaman. Terus bapak ini bilang tetap dia menekankan kesehatan katanya untuk syarat pertemuan, gitu-gitu deh. Coba